Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi ya kita akan bahas prediksi OSN tingkat kota untuk bidang geografi. Kita masuk ke geografi, ekonomi, dan globalisasi untuk nomor 51 sampai 55. Oke, ini nomor 51. Dalam aktivitas ekonomi primer, apa dampak dari eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan terhadap keberlanjutan ekonomi suatu wilayah? Nah, jadi di sini kita harus tahu dulu, jadi ekonomi primer atau aktivitas ekonomi primer itu sebuah aktivitas yang dia berkaitan dengan pemanfaatan langsung sumber daya alam. Jadi ada pemanfaatan sumber daya alam di sini. Sumber daya alamnya berupa apa? Bisa berupa pertanian, perikanan, kehutanan, bahkan pertambangan. Nah, jadi keberlanjutan dari sektor-sektor ini itu sangat bergantung pada keseimbangan antara eksploitasi dan juga konservasi sumber daya. Nah, ketika sumber daya alam ini dieksploitasi secara berlebihan, maka wilayah yang bergantung pada aktivitas ini juga akan menghadapi dampak negatif yang jangka panjang. Dan dampak negatifnya ini bisa berupa lingkungan, ekonomi, maupun sosial. Nah, kemudian aktivitas ekonomi yang melibatkan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali itu juga akan memberikan sebuah dampak negatif pada suatu wilayah itu. Salah satunya itu penurunan daya dukung lingkungan. Apa itu penurunan daya dukung lingkungan? Ya, penurunan daya dukung lingkungan. Jadi itu sebuah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan dan aktivitas ekonomi. Nah, ketika daya dukung lingkungan itu turun, maka sektor ekonomi primer yang bergantung pada sumber daya alam itu tadi, itu akan menjadi kurang produktif. Nah, misalnya degradasi tanah akibat pertanian. Kemudian ini dapat menurunkan kesuburan tanah sehingga hasil panennya berkurang. Nah, semacam itu. Nah, hal serupa ini itu juga terjadi pada sektor perikanan misalkan. Misalkan perikanan atau penangkapan ikan yang berlebihan itu menyebabkan penurunan populasi ikan dan juga akan mengancam keberlanjutan sektor tersebut. Nah, kondisi ini juga tentunya akan mempengaruhi ekonomi wilayah itu atau ekonomi lokal, tetapi juga selain itu juga bisa memicu ketergantungan pada impor untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Nah, jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Oke, lanjut. Sebuah negara dengan sistem ekonomi kapitalis menghadapi krisis keuangan akibat ketimpangan distribusi kekayaan. Berdasarkan teori ekonomi, apa kebijakan paling efektif untuk mengurangi ketimpangan ini? Nah, jadi ketimpangan distribusi kekayaan itu memang salah satu permasalahan yang sering muncul ya dalam sistem ekonomi kapitalis. Nah, jadi sistem ekonomi kapitalis ini di dalam sistem ini tuh pasar bebas itu berperan besar dalam mengalokasikan sumber daya alam dan kekayaan. Tapi di sini dia nggak ada regulasi sehingga ketimpangan ekonomi di wilayah dengan sistem ekonomi kapitalis itu bisa meningkat drastis. Nah, akibatnya apa? Akibatnya sekelompok kecil masyarakat itu menguasai sebagian besar kekayaan, sementara mayoritas lainnya itu terpinggirkan. Nah, kemudian untuk mengatasi ketimpangan ini itu diperlukan yang namanya kebijakan redistributif. Jadi yang mengarahkan sumber daya dan pendapatan dari kelompok kaya itu ke masyarakat yang berpenghasilan rendah. Salah satu langkahnya itu dengan penerapan pajak progresif. Jadi apa pajak progresif? Jadi pajak ini tuh sistem pajak di mana tingkat pajak itu meningkat seiring dengan kenaikan pendapatan. Jadi kalau makin besar gajinya juga pajaknya juga akan semakin gede. Nah, tujuan dari kebijakan ini tuh untuk mengurangi konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang dan bisa untuk mendanai program-program sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat luas. Nah, contoh dari penerapan ini itu ada di negara maju. Contohnya ada Swedia, kemudian ada Norwegia, kemudian ada Jerman. Nah, itu negara-negara itu telah
mengimplementasikan atau menerapkan pajak progresif dengan tingkat yang cukup tinggi. Jadi pendapatan pajak itu digunakan untuk mendanai program kesejahteraan sosial seperti jaminan kesehatan universal dan juga pendidikan gratis. Hasilnya apa? Hasilnya negara-negara tersebut memiliki tingkat ketimpangan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara kapitalis lainnya. Gitu. Sehingga jawaban yang tepat yang A. Oke, lanjut nomor 53. Bagaimana keterkaitan antara aktivitas ekonomi kuartener dengan pengembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan atau AI dalam sektor industri? Nah, jadi ekonomi kuartener, jadi ini ya, tadi kan primer ya. Kalau ekonomi kuartener itu fokusnya pada pengetahuan, kemudian teknologi, kemudian riset, dan inovasi. Nah, fokus dari ekonomi kuartener itu adalah ini. Nah, kemudian di sini, ini ada yang namanya pengembangan teknologi berbasis kecerdasan AI. Nah, jadi kalau dalam konteks AI, aktivitas ekonomi kuartener itu bisa mencakup riset dan juga pengembangan algoritma. Nah, kemudian untuk pengumpulan big data juga bisa, serta juga untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di industri. Nah, jadi pengembangan AI itu memang sangat erat kaitannya ya dengan aktivitas ekonomi kuartener. Nah, jadi ada beberapa aspek keterkaitan antara keduanya. Yang pertama itu riset dan pengembangan teknologi AI. Jadi sektor kuartener ini memang mendukung pengembangan AI melalui penelitian ilmiah yang mengembangkan sebuah perangkat lunak yang canggih. Nah, biasanya institusi akademik, misalkan perguruan tinggi atau pusat riset teknologi dan perusahaan teknologi besar, itu berinvestasi besar-besaran untuk menciptakan sebuah algoritma yang lebih efisien dan aplikasi yang relevan. Nah, kemudian AI itu juga bisa untuk mendukung pengolahan big data. Jadi memang kalau aktivitas ekonomi kuartener itu berpengaruh atau memiliki peran utama dalam pengumpulan dan pengolahan maupun analisis big data. Nah, ini kalau kita mengintegrasikan AI dengan big data, ini bisa menjadi sebuah pondasi bagi pengembangan dan pelatihan di situ. Nah, data yang dikelola oleh sektor kuartener ini bisa atau memungkinkan AI itu untuk belajar dan meningkatkan akurasi dalam berbagai aplikasi. Nah, kemudian inovasi juga. Jadi teknologi AI yang diterapkan di industri ini juga tentunya akan menciptakan sebuah kebutuhan akan inovasi yang berkelanjutan. Sehingga di sini akan mendorong sektor kuartener untuk terus mengembangkan teknologi yang lebih maju. Sehingga di sini jawabannya yang A. Aktivitas ekonomi kuartener menjadi pendukung utama dalam riset dan inovasi AI. Lanjut. Nomor 54. Globalisasi ekonomi. Dalam globalisasi ekonomi, aliran modal asing seringkali terkonsentrasi di negara berkembang. Apa risiko terbesar dari fenomena ini terhadap ekonomi lokal? Nah, jadi memang globalisasi ekonomi telah mendorong sebuah aliran modal asing, terutama dalam bentuk investasi langsung asing atau FDI. Jadi ini sebuah Foreign Direct Investment atau FDI. Jadi sebuah bentuk investasi langsung asing ke negara berkembang. Nah, jadi memang fenomena itu memberikan sebuah manfaat. Misalkan penciptaan tenaga kerja atau lapangan kerja, kemudian transfer teknologi dan juga peningkatan akses terhadap pasar internasional. Tapi di sini ada tapinya. Aliran modal asing itu juga membawa risiko. Terutama ketika perusahaan multinasional yang mendominasi investasi ini itu bisa mengganggu struktur ekonomi lokal. Nah, salah satu resikonya itu melemahnya ekonomi lokal akibat dominasi perusahaan multinasional. Jadi dengan sumber daya dan teknologi yang lebih unggul, perusahaan multinasional itu dapat menguasai pasar dan bisa menggeser produk atau pemain lokal dan juga menciptakan ketergantungan ekonomi. Nah, fenomena aliran modal ini juga tentunya bisa berpotensi untuk menurunkan daya saing industri lokal.
dan meningkatkan ketimpangan ekonomi serta membatasi peluang pertumbuhan jangka panjang bagi pelaku usaha domestik. Jadi jawabannya yang B. Lanjut nomor 55. Bagaimana konsep land rent atau sewa tanah mempengaruhi pola penggunaan di wilayah perkotaan yang berkembang pesat? Oke, jadi konsep land rent atau sewa tanah itu jadi sebuah teori ekonomi yang menjelaskan bagaimana nilai tanah atau sewa tanah itu dipengaruhi oleh lokasi dan aksesibilitasnya. Jadi dipengaruhi oleh lokasi. Nah, dalam wilayah perkotaan yang berkembang, nilai sewa tanah di perkotaan itu cenderung lebih tinggi di area dengan akses yang terbaik ke pusat kota. Nah, hal ini tuh kenapa bisa terjadi? Karena tingginya permintaan atas tanah yang strategis untuk kegiatan komersial dan bisnis. Nah, konsep ini biasanya bisa didasarkan pada teori konsentrasi kegiatan ekonomi di pusat kota, atau dikenal dengan nama CBD, atau Central Business District. Nah, jadi konsep ini di CBD itu nilai tanah paling mahal. Jadi nilai tanah paling mahal itu ada di CBD. Karena apa? Karena daya tariknya sebagai pusat aktivitas ekonomi. Nah, akibatnya fungsi lahan di pusat kota itu lebih diarahkan untuk kegiatan komersial, misalkan untuk perkantoran, pusat perbelanjaan, maupun hotel. Sementara penggunaan lahan untuk perumahan atau industri itu cenderung bergeser ke area dengan nilai sewa yang lebih rendah, seperti di pinggiran kota. Oke, kita analisis jawabannya. Yang pertama, nah ini jawaban yang benar yang A ya. Jadi, lahan dengan akses terbaik ke pusat kota memiliki nilai sewa tanah tertinggi yang mengarahkan penggunaan lahan untuk fungsi komersial. Ini sesuai dengan apa yang aku jelasin tadi. Jadi, pusat kota dengan nilai sewa tinggi itu memang lebih cocok untuk fungsi komersial yang menghasilkan keuntungan besar. Misalkan perkantoran dan juga pusat perbelanjaan. Oke, sekian pembahasan dari aku. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjut ke soal berikutnya di video selanjutnya. Bye-bye.